bagaimana Allah menghakimi semua orang. Dengarkan berita baiknya. Renungan ini sepenuhnya diambil dari Roma pasal 1. Tapi ayat utamanya diambil dari ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mungkin ada yang bertanya, misalnya ada beberapa kelompok orang di bumi ini yang tidak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, bagaimana Allah bisa menghakimi mereka dengan adil? Dengarkan jawabannya. Saudaraku, Allah telah membubuhi hati manusia dengan hati nurani. Sehingga setiap manusia sebetulnya mengetahui benar dan salah. Itu sebabnya setiap budaya di setiap zaman selalu punya kode etika dan keadilan. Apa implikasinya hal ini? Apa sebenarnya yang ditunjukkan dengan hal ini? Coba pikirkan sejenak. Apa ada yang pernah bertanya, bagaimana dengan orang yang gak bersalah apa-apa? Yang ada di hutan belantara sana, yang mati tanpa mendengarkan Injil. Nah, dengarkan penjelasannya. Tapi ada satu problem. Problemnya apa, saudara? Orang yang gak bersalah apa-apa itu gak pernah ada di muka bumi ini. Bagaimana bisa kita tahu? Kita tahu ini karena Alkitab menuliskan segala isi hati dari setiap manusia yang tersembunyi akan satu hari nanti dibuka dengan jelas. Dan nurani mereka pun akan menghakimi mereka sendiri. Paulus menuliskan perkataan ini di pasal yang kedua ayat yang ke-15 dari Roma ini. Isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itulah kebenaran firman Tuhan. Nah, hanya kabar baik Injil satu-satunya adalah jawaban bagi seluruh problema manusia. Tapi sebelum itu, hati kita harus diyakinkan bahwa ada kabar buruk mengenai dosa dan murka Allah. Jadi, saudaraku, bagaimana Allah menghakimi semua orang? Alkitab menjelaskan, di dalam hati setiap manusia, Allah melengkapi dengan nurani, di mana di dalamnya sudah tertulis hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya manusia memiliki standar benar dan tidak benar. Ketika Injil disampaikan, hal itu menjadi semakin jelas. Dan sebelum mereka menyambut Injil, mereka pasti harus tahu kabar buruk dari semua dosa itu, yaitu murka Allah. Kiranya kebenaran ini menolong kita.
Sehingga ketika kita ada bersama dengan orang-orang yang terkasih, mari kita menjadi pelayan Injil bagi mereka. Dan juga terus mendoakan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, sehingga kebenaran hukum Taurat yang ada di hati mereka semakin diteguhkan. Bahwa dosa harus dihukum, tetapi Allah menyediakan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa untuk kebenaran ini. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami tidak bisa mengelak dari keadilan Allah. Sebenarnya keadilan yang kami harus terima ialah hukuman kekal di neraka. Tetapi kasih karunia-Mu memberikan kami kesempatan untuk diselamatkan. Sekarang kami sudah diselamatkan. Injil kabar baik itu satu-satunya jawaban. Sehingga meneguhkan hukum Taurat yang ada di batin mereka. Dan mereka dapat mengambil keputusan yang benar. Menerima atau menolak Injil-Mu. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami terus menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar kabar baik Injil ini. Dalam nama Yesus. Amin.